materi yang akan memberikan tausiah kita pada subuh kali ini adalah dari Ustadz Fauzan Sugiono LC Hafizullah dengan mengambil tema tafsir surat Al-Insyirah. Barangkali untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Tafadhol maskura Ustadz. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk menghirup udara pagi yang sejuk ya, di hari yang ke-23 bulan Ramadan tahun ini, yang seperti disebutkan tadi oleh pembawa acara, memang kondisi kita tidak seperti tahun sebelumnya. Biasanya bisa bertatap muka langsung, sekarang tatap mukanya via layar handphone atau layar laptop. Namun ini semua tentu tak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah Allah gariskan, sudah Allah tentukan, tinggal kita bagaimana menyikapinya sebagai seorang muslim dengan banyak-banyak introspeksi diri, bersabar, dan semakin memahami hakikat makhluk manusia dan semakin menjiwai bagaimana proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kadang-kadang kita perlu melihat dalam diri kita bagaimana pengaruh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah itu tidak harus selalu kita temui dalam keramaian berjamaah di masjid ya. Namun terkadang kita juga harus bersama Allah Subhanahu wa taala saat sendiri. Saat sendiri berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kelak kita juga akan menghadap Allah, bertemu Allah dengan sendiri-sendiri. Baik ketika di alam kubur atau ketika kita kelak dipanggil di padang mahsyar. Mudah-mudahan ini semakin menambah dan mempertebal rasa keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak ya, jemaah Masjid Silaturahim dan kita semua umat muslim digabungkan dan digolongkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad SAW dan berhak mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Al-Insyirah ya. Ini ada PPT-nya. Ini nge-share-nya di share screen ya Pak ya? Ya betul Pak. Share screen ya. Coba saya share ya. Nah, kelihatan ya Pak? Ya, siap. Kelihatan. Baik. Ini tafsir surat Al-Insyirah. Nah. Baik, kita baca bareng biar enak nih. Ya. Di rumah silakan dilihat surat Al-Insyirah ya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, itu surat Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Wada'na angka wizrak. Dan kami telah menghilangkan atau meringankan beban daripadamu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, wa ila rabbika farghab. Kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini surat Al-Insyirah ini ada 3 bagian besar nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana para ulama-ulama tafsir mengupas tentang surat Al-Insyirah ini. Yang pertama, surat Al-Insyirah ini ada beberapa nama yang dikenal oleh para ulama tafsir. Di antaranya adalah surat Al-Insyirah, kemudian surat Asy-Syarh, ya. Alam Nashrah, Asy-Syarh gitu ya. Dan juga dikenal dengan surat Alam Nashrah, itu ada 3 nama ya. Surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarh, dan surat Alam Nashrah. Artinya Asy-Syarhu itu penjelasan atau kelapangan. Jadi surat yang menjelaskan tentang kelapangan yang Allah berikan dalam dada dan hati Rasulullah SAW. Jumlah ayatnya ada 8. Ya, kemudian termasuk surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah dan turunnya ini setelah surat Ad-Duha. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir itu menyebutkan bahwa surat Al-Insyirah ini kelanjutan dari surat Ad-Duha. Di mana dalam surat Ad-Duha itu, surat Ad-Duha surat yang ke-93 ya. Dalam surat Ad-Duha itu sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah satu kesatuan karena surat Al-Insyirah jawaban dari surat Ad-Duha yang merupakan bukti-bukti nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam surat Ad-Duha itu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau yatim wahai Muhammad, terus kami lindungi engkau. Ini kan dalam surat Ad-Duha. Dan surat Ad-Duha itu sekilas, surat Ad-Duha itu kan turun ketika orang-orang kafir Mekah itu mengejek Nabi dan merendahkan Nabi karena wahyu itu tidak turun kepada Rasulullah SAW beberapa saat. Ya, beberapa saat dan cukup lama. Sebagian ada yang mengatakan 40 hari, sebagian ada yang mengatakan beberapa hari. Nah, ketika wahyu itu tidak turun, maka orang-orang Mekah itu bilang, Tuhanmu sudah meninggalkanmu, wahai Muhammad. Terus Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha yang di dalamnya itu berisi alam yajidka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau yatim dan kemudian kami lindungi engkau. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati engkau kebingungan, lalu kami berikan petunjuk. Ya. Sehingga di ayat itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Nah, surat Al-Insyirah ini juga lanjutan. Apa lanjutannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Kami sudah ringankan beban yang
ada di pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu bersama namaku. Makanya diangkatnya nama Nabi Muhammad itu dalam syahadat, kemudian dalam azan. Terus dalam Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat yang disandingkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu salah satu contohnya. Nah, ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian selanjutnya sebab nuzul, sebab turun. Surat Al-Insyirah ini turun karena periode Mekah ya. Tentu yang dialami Rasulullah SAW dahulu adalah sebuah perjuangan awal-awal menyebarkan Islam. Perjuangan yang begitu berat. Rasulullah harus berdakwah di kalangan kaum Quraisy yang belum pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan Al-Quran, belum pernah mendapatkan bimbingan-bimbingan dalam ketauhidan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah lama hilang kontak ya, dalam tanda kutip, karena periode Nabi Isa itu sudah lama sekali, dan setelah Nabi Isa wafat, fatroh atau masa kenabian setelah Nabi Isa itu sangat panjang, dan banyak orang sudah tidak lagi beriman kepada Nabi Isa, dan jadilah manusia pada saat itu dalam kesesatan ya, jahiliyah, dalam kebodohan. Nah, Rasulullah SAW Allah hadirkan di tengah kaum Quraisy yang dikenal dengan jahiliyah itu, kemudian harus berdakwah dengan tabiat-tabiat mereka yang luar biasa, dengan tabiat-tabiat yang seperti yang kita baca dalam buku-buku sejarah. Nah, maka tantangannya adalah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kaumnya yang terus menolak dan menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Di antaranya adalah misalnya disebutkan oleh Imam Asyuyuti, Ibnu Jarir Al-Tabari, dan Syekh Wahbah Zuhaili, menyebutkan surat Al-Insyirah ini salah satu sebab turunnya adalah ejekan kaum muslimin kepada ejekan kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Karena kemiskinan mereka. Kita tahu bagaimana kaum muslimin itu awal-awal menerima risalah Rasulullah SAW, mereka dikucilkan, diembargo. Bahkan diembargo itu tidak boleh bertransaksi jual beli, tidak boleh bertegur sapa dengan sesama orang Quraisy saat itu. Sampai 3 tahun dalam sejarah, bayangin 3 tahun nggak ditegur, nggak diajak ngomong, nggak diajak interaksi, bagaimana rasanya. Kemudian sambil diejek karena ya kesulitan ekonomi pada saat itu. Kaum muslimin yang masuk Islam pada awal-awal adalah kaum yang lemah ya secara finansial. Kemudian diejeklah mereka, ditekan batinnya, diberikan tekanan yang luar biasa, sehingga kemudian Allah turunkan fa inna ma'al usri yusra. Sebenarnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan kemudahan kepada kaum muslimin ketika kesulitan datang. Bahkan nanti di ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lan yagliba usrun yusra ini. Jadi tidak akan terkalahkan 2 kemudahan dengan 1 kesulitan. Di ayat ini kita langsung aja bahwa al-usru itu adalah kesulitan, sedangkan yusru itu kemudahan. Nah, dalam etimologi bahasa Arab, ketika ada pengulangan alif lam, ya, fa inna ma'al usri, al-usri itu kan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada pengulangan alif lam, at-tikror, pengulangan alif lam, al-usri, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu artinya 1. Bahwa kesulitan itu 1.
Sedangkan kemudahan itu dua. Yusro itu asalnya kan yusroni. Ya. Yusroni, rok'atani, itu kan artinya 2 rakaat. Yusroni, 2 kemudahan. Maka sebenarnya di sini Allah memberikan optimisme kepada kita bahwa kaum muslimin dengan kesulitan yang ada, sebenarnya Allah sedang sediakan 2 kemudahan. Nah, ini makna yusroni, makna 2 kemudahan itu macam-macam. Ya, nanti para ulama tafsir berpendapat diantaranya ada kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Itu secara garis besarnya. Selanjutnya, garis besar kandungan surat. Ini ada 3 poin ya. Yang pertama pembukaan. Dalam pembukaan surat ini Allah Subhanahu wa taala berikan 4 nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa nikmat itu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami ringankan bagimu beban yang memberatkan pundakmu. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat ya penyebutan namamu bersamaku. Ini nikmat yang Allah sebutkan, Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian yang kedua adalah intinya. Apa inti dari surat ini? Inti dari surat ini adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini penekanan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa bagaimanapun kesulitan yang menimpa Nabi Muhammad SAW, yang menimpa umatnya, Allah akan mudahkan itu semua. Sedangkan penutupnya adalah memanfaatkan waktu. Fa'idza faraghta fansab. Jika kamu telah selesai menyelesaikan sebuah urusan, wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini 4 nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Ya, syarhus sadr artinya terbukanya hati. Hati yang lapang, hati yang terbuka dengan Islam, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang sabar. Itu syaraha as-sadr, artinya hati yang Allah lapangkan, Allah mudahkan. Terus di sini disebutkan apa tanda-tanda hati yang lapang. Ini menurut Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hatimu telah terbuka dan lapang? Dan apa tanda-tandanya?" Lalu Nabi menjawab, "Na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal i'tidadu lil mauti qabla nuzulil maut." Ya, tanda-tanda hatiku yang lapang itu kata Nabi, menjauh dari dunia yang melalaikan. Ya, dalam firman Allah, kejarlah dunia, tapi dunia ini untuk akhirat. Ya, jangan mengejar dunia untuk dunia, kejarlah dunia untuk bekal akhirat. Terus fokus menuju akhirat yang kekal, karena dunia ini salah satu sifatnya adalah fana, dunia yang fana, fania, artinya tidak kekal, sementara. Ya. Kemudian wal i'tidadu lil mauti qabla nuzulil maut, dan siap-siap menghadapi mati sebelum kematian itu datang. Nah, beberapa ulama tafsir diantaranya Imam Ibnu Katsir itu menceritakan kisah tentang bagaimana peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, meskipun sebagian ulama tafsir ini menceritakan riwayat yang masih diperselisihkan ya kekuatannya. Jadi Nabi itu pernah dibelah dadanya yang pertama saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ketika kecil ya. Ketika masih kecil, ketika Nabi sedang menggembala kambing di tengah padang rumput, tiba-tiba para malaikat datang memegangi Nabi SAW, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati Nabi SAW dan mencucinya dengan, diceritakan dengan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir, dan membersihkan hatinya sehingga hati Nabi SAW menjadi hati yang bersih. Kemudian juga saat hendak Isra dan Mi'raj,
ketika hendak Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dibersihkan hatinya untuk menerima perintah wahyu sholat 5 waktu. Namun ini terkait dengan surat Al-Insyirah, ini riwayat yang masih diperdebatkan, tapi tidak mengapa saya sebutkan. Nah, yang menarik adalah kenapa di surat ini disebut kata as-sadr. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Ternyata kata as-sadr itu artinya dada. Dada dan dada. Sedangkan al-qalb itu hati. Apa bedanya antara as-sadr dan al-qalb? As-sadr itu dada bagian luar yang menjadi pelindung hati. Hati kan organ dalam ya. Dan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, bahwa hati itu dilindungi oleh dada. Maka yang akan diserang pertama kali oleh setan adalah dada sebagai pelindung hati. Maka dalam surat An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi sebelum sampai ke hati, ke dada dulu. Nah, kalau setan berhasil masuk membisikkan ke dalam dada manusia, dia akan merasuk ke dalam hati dan bisa kehilanganlah seseorang itu kelezatan beriman, kelezatan berislam, karena sudah dihinggapi oleh setan. Dan setan itu tugasnya membuat hati manusia was-was, tidak tenang, was-was. Kemudian ya ketenangan itu akan hilang manakala bisikan-bisikan setan itu terus menghantui manusia. Maka kita diajarkan, kata Nabi, baca 3 surat ini di permulaan siang dan di akhir siang, pagi dan sore. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kau akan selamat dari godaan setan, dari bisikan-bisikan setan sepanjang harimu. Dan kalau kau baca pada sore hari, kau akan selamat dari bisikan-bisikan setan itu pada malam hari. Ini ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik, nah, jamaah sekalian, maksud dada di sini adalah hati. Alam nashrah laka sadrak. Jadi dada di sini adalah hati. Hati itu bisa berfungsi sebagai wadah, tempat, dan bisa berfungsi sebagai alat. Hati manusia itu bisa menampung berbagai macam kebajikan, dan bisa jadi hati manusia itu menampung berbagai macam keburukan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu tergantung hatinya. Idza fasadal jasadu kullu. Kalau hati rusak, maka rusak seluruh amalnya. Kalau hatinya baik, maka baik seluruh amalnya. Ini hati bisa menampung aneka kebajikan atau keburukan. Dan manusia itu dilihat bukan dari bentuk fisiknya, bukan dari bentuk materinya, tapi apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, kata Nabi. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, Allah tidak melihat bentuk jasadmu, tapi Allah melihat hatimu. Hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat ketika kelak tidak berharga lagi, tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, niat yang bersih. Hati yang bersih bisa seperti kolam, dia menampung air, orang lain bisa ngambil, seperti danau bisa dimanfaatkan untuk perikanan, untuk transportasi. Ini hati yang luas ya. Kalau hati yang sempit nggak bisa. Maka kata Nabi, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu hatimu. Ya. Kemudian dada yang lebar itu adalah wadah dari iman. Iman ditampung di situ, tempatnya ilmu ada di hati manusia. Kalau sempit, dia akan mudah tersinggung, pengetahuannya terbatas,
cepat marah. Maka hikmahnya adalah kalau hati kita ingin menjadi hati yang bersih, maka harus dibersihkan. Seperti seseorang yang menggali sumur, maka kan proses menggaliannya cukup dalam. Dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari tanah-tanah agar sumber airnya itu keluar dan memancar dengan bersih. Maka keluarkanlah kesombongan, keluarkanlah kotoran-kotoran itu yang menghalangi pancaran dari hati. Sehingga kebaikan-kebaikan akan terpancar dari dalam hati. Baik, sampai jam berapa kita ini, Pak? Ya kira-kira sampai jam 6, Ustaz. Jam 6 ya, berarti sekitar sepertinya nggak selesai total ini. Saya apa Ustaz? Baik, sampai jam 6 ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini. Amma syarahna laka sadrak ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Ka qaulihi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa kama syarahallahu sadrahu kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan la haraja fihi wal isra wal dhiqa. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu, kata Imam Ibnu Katsir. Apa maksudnya? Kami berikan cahaya Islam, menjadikannya luas, bisa menerima Islam. Orang yang sudah masuk Islam, hatinya luas, hatinya lapang, tidak sempit, tidak picik. Jadi Islam itu luas, makanya kita berislam harus luas pengetahuan, luas hati kita harus luas menerima perbedaan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Asal perbedaan itu adalah perbedaan yang bukan keluar dari koridor-koridor hukum Islam, dari keyakinan Islam atau tauhid. Itu perbedaan yang boleh. Perbedaan dalam masalah fikih ya monggo, boleh-boleh saja. Selama berpedoman, berpijak pada pendapat-pendapat para mujtahid fikih, para ulama fikih yang terdahulu, ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Monggo berbeda, tidak masalah. Jadi kalau hati kita sempit, picik, seolah-olah kalau ada yang berbeda dalam masalah fikih, kita jadi marah. Padahal semuanya itu pijakannya adalah jikalau ada dalilnya, jikalau diperkuat oleh Al-Quran dan hadis, ya monggo boleh-boleh saja. Tidak usah hati kita jadi sempit. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan Islam ini dengan lapang, dengan toleran, tidak menyulitkan, tidak mempersempit gerak orang yang sama-sama masih beragama Islam dengan baik. Ini alam nasroh laka sadruk. Berikutnya, apa pendapat dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini seorang ulama tafsir besar ya, dari Mesir ya. Bukankah sudah kami lapangkan bagi dirimu dengan dakwah ini? Kami mudahkan urusanmu, menjadikanmu cinta kepada dakwah. Kami terangi jalanmu dengan cahaya kebaikan pada penghujung tugasmu. Periksalah hatimu, adakah kelapangan, keterbukaan, dan cahaya itu. Berbahagialah dirimu dengan pemberian ini. Bukankah sudah kami jadikan kenikmatan dalam setiap kesulitan, kedamaian dalam setiap kelelahan, kemudahan dalam setiap kesulitan, dan keridhaan dalam keterbatasannya. Masya Allah ya. Jadi Allah itu luar biasa ya. Kadang-kadang ingin membahagiakan hati manusia, Allah kasih kesulitan dulu. Apa hikmahnya? Kalau orang sudah terbiasa merasakan sesuatu yang sulit, kemudian dikasih kemudahan sedikit saja, dia akan cepat bersyukur. Ini hikmahnya. Tapi kalau orang nggak pernah ngerasain kesulitan, serba mudah, serba enak, serba gampang, dikasih kesulitan dikit saja, dia sudah kalang kabut. Dia sudah kebingungan. Ini hikmahnya bahwa dalam
Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Allah berikan kesulitan itu pada dasarnya untuk mendidik hati kita, mendidik jiwa kita agar bersabar dan cepat mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada doa yang Nabi Musa baca ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah ke Firaun. Ya. Sungguhnya dia sudah melampaui batas, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian menganggap paling hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ke sana, dia sudah melampaui batas. Arahkan dia, kasih tahu dia bahwa dia sudah melampaui batas. Apa doanya Nabi Musa? Rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Ini dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Musa itu cara berbicaranya rada susah, rada cadel, sehingga Nabi Musa meminta agar saudaranya membantu untuk menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala meminta saudara Nabi Musa itu Harun, Haruna akhi. Jadikanlah Harun, saudaraku, untuk penyambung lidahku untuk menjelaskan. Karena Nabi Musa, mohon maaf, dalam riwayat itu lidahnya kelu, ya, lidahnya cadel, sehingga di sini Robbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Ini juga sering dibaca ya oleh para ustadz ketika mau menyampaikan mau'izah hasanahnya. Supaya apa? Supaya Allah melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, melepaskan keluhan dari lidahnya, dan supaya orang-orang mengerti apa yang akan disampaikan. Berikutnya bagian yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Apa beban Rasulullah? Ada dua di sini. Yang pertama, kematian orang yang dicintainya. Bahwa sekali lagi surat ini turun ketika periode Mekah setelah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang mendukung, membela Nabi dari serangan kaum Quraisy. Dan kematian yang kedua adalah kematian istrinya Khadijah. Sehingga kematian dua orang ini yang begitu dicintai, begitu mendukung perjuangan Nabi SAW, jadi sebuah beban. Nabi seolah-olah kehilangan dua sosok yang mendukung dakwahnya. Dan ini luar biasa, dalam kondisi perjuangan yang berat, dibutuhkan orang-orang yang terus menopang, mendukung. Seorang istri, ya, melihat bagaimana perjuangan suaminya, banting tulang mencari nafkah, harus mendukung. Bukan hanya ketika mendapat keuntungan dan kelebihan, tapi ketika mendapat tantangan, mendapat masalah, di situ harus tampil orang-orang yang mendukung. Dan ini pentingnya dukungan seorang istri kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya. Maka kematian orang yang dicintainya itu jadi sebuah beban yang berat bagi siapapun. Nah, beban yang kedua, wada'na anka wizrak, adalah beban bagaimana rusak moral kaum Nabi Muhammad SAW yang gemar berjudi, gemar berperang. Bahkan dahulu adalah mereka mewarisi sifat jahiliyah, mengubur bayi perempuan. Ini luar biasa. Moralnya rusak. Di tengah-tengah moral seperti itu, Rasulullah SAW diutus. Ini sebuah beban yang Nabi membutuhkan dukungan. Dukungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
selanjutnya bahwa kata wizrun ya artinya dosa, beban, dan kesalahan. Kenapa? Bahwa dosa itu menjadi beban bagi kaum muslimin. Orang beriman itu yang memberatkan dia adalah beban dosanya. Maka kalau kita baca bagaimana akhir hayat para orang-orang soleh ketika mereka hendak ajal, itu ada bukunya apa, Nihayatus Sholihin, endingnya orang-orang soleh. Begitu juga ada buku yang namanya Nihayatuz Zalimin, endingnya orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang soleh itu ketika akhir hayat, ketika menjelang sakaratul maut, itu yang ditakutkan apa? Aku takut dosaku, padahal dia orang soleh. Aku takut dosaku sangat banyak. Dan memang Muslim yang baik adalah menganggap bahwa dosa itu sebagai beban yang sangat berat. Innal mu'min yaradhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Sungguhnya orang mukmin itu melihat dosa seperti gunung yang besar yang seolah akan menimpanya. Ini orang mukmin. Jadi dosa kecil yang dia rasain itu besar banget. Wa innal fajir yaradhunubahu kadubabin marra ala anfihi. Tapi orang yang fajir, yang senang maksiat, yang senang berbuat dosa, itu melihat dosa kayak lalat yang hinggap di hidungnya. Udah diusir gitu aja. Ini bedanya. Maka kalau seorang muslim yang baik itu menganggap perbuatan dosa sekecil apapun itu seperti seolah gunung yang besar yang hendak menimpanya. Dan memang seperti itulah seharusnya. Jadi beban dosa itu memberatkan orang baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah penyebutan nama beliau bersama atau bersanding dengan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu gerbang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat sebagai pintu masuk Islam, pintu selamat dari siksa neraka, pintu masuk surga. Juga lafaz azan dan iqamat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu lafaz adzan dan iqamat sebagai tanda waktu sholat, tanda ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka nama Nabi Muhammad SAW selalu ditinggikan, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang di situ bersanding. Ya, antara Rasulullah SAW disebutkan misalnya yang pertama surat At-Taubah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Dan Allah beserta Rasulnya lebih berhak untuk meridhoi jika mereka benar-benar orang mukmin. Jadi Allah dan Rasulnya ridho. Maksudnya orang mukmin ini berbuat, bertindak ini sesuai dengan ridho Allah enggak? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW enggak? Jadi itulah pijakannya orang mukmin. Surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ini taat Allah, taat Rasul. Dalam ayat lain, wa atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nur ayat 54. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasul, dia maka sudah sungguh menaati Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang yang mengambil perjanjian darimu, sesungguhnya dia sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya dulu ketika perjanjian para sahabat untuk setia dengan Rasulullah SAW, mendukung perjuangan Rasulullah SAW.
Ini dalam Al-Quran. Di bukti bahwa nama Nabi disandingkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Memiliki kedudukan yang mulia di dalam Al-Quran. Berikutnya yang kedua, poin inti surat Al-Insyirah. Ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini ulama bahasa menyebutkan al-usru alif lam ma'rifat, artinya satu buah kesulitan. Sedangkan yusra itu asalnya dari yusra nih, dua buah kemudahan. Karena sesungguhnya satu kesulitan itu ada dua kemudahan di belakangnya. Jadi ini optimisme Al-Quran yang disampaikan kepada kita semua. Jadi mungkin kita sekarang dalam kondisi pandemik seperti ini, kesulitan. Tentu nanti ada kemudahan-kemudahan yang hikmahnya dulu di belakang setelah kejadian ini. Kita nggak tahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan ini. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dilanjutin lagi, dikuatkan lagi. Setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya, para jamaah sekalian, makna dari dua kesulitan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan adalah kemudahan dunia dan akhirat. Allah akan berikan kemudahan di dunia berupa kenikmatan dan tersebarnya Islam, dan di akhirat berupa surga dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini maksudnya. Baik, saya cepetin. Ya, ini terakhir ya. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai satu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh. Ini bagaimana kata para ulama. Yang pertama menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, fa'idza faragta fansab. Jika kamu selesai sholat, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa dan memohon keperluanmu kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat dia doa, ya. Ini juga anjuran ya. Kata Ibnu Abbas, selesai sholat kamu doa. Jangan selesai sholat pergi kemana atau tidak berdoa. Setelah sholat 5 waktu, setelah sholat apapun doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keperluanmu sama Allah. Pendapat Ibnu Mas'ud, jika kamu selesai sholat, maka sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan qiyamul lail. Kalau sudah sholat wajib, sudah rapi, sudah selesai nanti, maka untuk qiyamul lail kamu juga harus sungguh-sungguh. Ya, maka kata Nabi sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Menurut Al-Kalbi, jika kamu selesai menyampaikan risalah Allah, maka sungguh-sungguhlah dalam minta ampun untukmu dan untuk kaum muslimin. Ini buat para mubaligh, para asatizah, ada para ustadz setelah sudah menyampaikan mau'idhah hasanah, menyampaikan ilmu, apa yang diperintahkan? Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan juga mintakan ampun untuk kaum muslimin. Indah sekali ya, minta ampun untuk diri kita sendiri dan untuk kaum muslimin. Ini kenikmatannya sebagai orang Islam, selalu didoakan meskipun kita nggak tahu. Semua mendoakan orang-orang muslim setelah selesai dia sholat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni dosa orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat, yang beriman laki-laki yang beriman perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sudah mati. Ini enak dan indahnya orang mukmin. Kita nggak tahu, selalu didoakan oleh saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap mukmin adalah bersaudara. Menurut Al-Hasan, jika kamu selesai berjihad, maka sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Dulu setelah para sahabat berperang di medan perang dan mereka selamat mendapat ghanimah, pulang mereka fokus dalam ibadah. Kemudian menurut Mujahid, jika kamu selesai dalam urusan dunia, maka sungguh-sungguhlah dalam sholatmu. Ini nasihat juga buat kita.
Nah, sampai urusan dunia itu mengganggu konsentrasi sholat kita. Maka tinggalkan urusan dunia dulu, baru kita bisa sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika manusia sudah selesai urusan dunianya, maka beribadalah kepada Allah di waktu senggang, bukan tenggelam kembali bersama urusan manusia lagi atau materi dan kesenangan diri. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup yang bisa saya sampaikan terkait dengan kandungan surat Al-Insyirah. Saya pikir itu aja. Silakan Pak Edi, dilanjut. Baik, Ustadz. Jazakumullah khairan atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan dari jamaah jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, baik yang berkesesuaian dengan materi yang disampaikan ataupun di luar materi pun barangkali dipersilahkan. Bisa dengan bertanya langsung kepada Ustadz maupun dengan mengetik pertanyaan di kolom chat. Barangkali silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan. Barangkali sambil menunggu, kemarin ada pertanyaan dari Pak Hidayat ya, Pak Hidayat. Ya, betul. Barangkali bisa di ini Pak. Jadi intinya adalah pertanyaannya bagaimana hukum itikaf dan tata cara di 10 terakhir ini di masa pandemik ini, bagaimana caranya atau tata cara dan hukumnya untuk melakukan itikaf. Baik. Pada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, itikaf itu di masjid. Ini dalam kondisi normal ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kamu campuri mereka, istri-istrimu, sedangkan kamu sedang aakifuna fil masajid, sedang beritikaf di masjid. Maka ini awal mula bahwa itikaf itu di masjid. Ini dalilnya. Akan tetapi kemudian para ulama itu berbeda pendapat. Masjid yang mana? Yang pertama, kalangan Malikiyah, kemudian Imam Malik, kemudian Hambaliyah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Hanafiyah, Imam Hanafi, itu berpendapat bahwa itikaf itu sebaiknya dilakukan di masjid jami. Masjid jami itu yang dilaksanakan di sana sholat wajib dan ada sholat Jumat. Kayak masjid silaturahim kan masjid jami itu. Dalam kondisi normal kan sholat Jumat iya, sholat 5 waktu juga iya, itu masjid jami. Jadi itikaf di situ. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Syafi'i dan Imam Syafi'i itu itikaf ya di masjid manapun meskipun tidak masjid jami, artinya musola boleh. Jadi di masjid yang jami boleh, di musola boleh. Musola dan masjid kan kalau di Indonesia bedanya, kalau musola nggak ada sholat Jumat. Kalau di Saudi ya masjid ya musola, musola ya masjid. Kan di sana malah nggak ada musola, adanya masjid kan, namanya masjid. Nah kalau di Indonesia musola itu yang lebih kecil dari masjid dan nggak dilakukan sholat Jumat. Nah menurut Syafi'i ya, Imam Syafi'i, jadi boleh itikaf di musola. Boleh itikaf di musola. Nah, terus yang pendapat ketiga mengatakan bahwa itikaf itu tidak sah kalau tidak di 3 masjid. Ini pendapat yang mengikuti bahwa tidak boleh bepergian kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu kan ada hadisnya. La tusyaddu rihal ila salasati masyajid. Tidak boleh engkau bepergian kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka itikaf juga sama. Di 3 masjid itu sahnya, di masjid lain tidak. Ini ada yang pendapat seperti itu. Terus ada yang mengatakan pendapat itikaf itu boleh sahnya hanya di masjid Mekah, di sekitar Mekah, atau di masjid-masjid sekitar Madinah. Nih, jadi para ulama berbeda pendapat terkait dengan itu. Nah, nyambung. Terus menurut
ulama kalangan Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah, Imam Malik ya, punya murid-murid yang mereka berpendapat bahwa boleh beriktikaf di rumah jika ada uzur. Apa uzurnya? Satu, sakit, ya, sehingga nggak bisa pergi ke masjid. Yang kedua, darurat, baik darurat karena sesuatu hal atau darurat karena takut sesuatu. Kita ke masjid takut tertular dan sebagainya, itu boleh dilakukan di masjid. Juga ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim. Jadi Imam Syafi'i itu punya pendapat ada Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Qaulul Qadim ketika Imam Syafi'i masih di Irak. Kemudian Imam Syafi'i nyari ilmu lagi ke Mesir, itu namanya Qaulul Jadid, pendapat lama, pendapat baru. Kalau pendapat lamanya Imam Syafi'i itu boleh itikaf di rumah karena ada uzur tadi bersama. Nah, berikutnya dalam kondisi seperti ini kita hukumnya adalah kondisi darurat. Maka dalam kondisi darurat itu fikih yang digunakan adalah fikih dalam kondisi darurat. Ya, tentu tidak sama dengan fikih kondisi normal. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan semua aktivitas berkerumun di masjid diminimalisir atau dihindari. Bukan kita tidak senang dengan masjidnya, bukan kita tidak senang dengan sholat 5 waktunya, Jumatannya, bukan. Tapi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah satu yang buruk lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Itu apa kaidahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan i'tikaf di rumah? Kalau kita merujuk pendapatnya ulama-ulama Malikiyah dan pendapatnya Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat, berarti i'tikaf di rumah itu boleh dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi fikihnya itu fikih darurat. Gimana caranya? Ini dijelaskan di sana bahwa rumahnya itu adalah menggunakan tempat yang memang digunakan buat sholat. Ya, kalau rumahnya luas, ada ruangan musola kecil atau kamar yang bisa digunakan untuk ibadah, ya di situ. Tata caranya ya seperti i'tikaf di masjid. Ya, kita maksimalkan dengan ibadah, kemudian baca Al-Quran, tilawah, zikir, qiyamul lail, dan seterusnya. Kalau kita batal ya berwudu, ya dijaga kesucian kita. Kemudian ya fokus ibadah itu nggak keluar-keluar. Kalau kita keluar keperluan keluar ya terus balik lagi ya berwudu lagi, kemudian berniat lagi. Karena para ulama itu punya pendapat apa batas minimal waktu orang i'tikaf. Ya, ada yang mengatakan bahwa minimal itu sehari semalam, itu baru disebut i'tikaf. Jadi sehari semalam nggak boleh kemana-mana, fokus di situ. Berarti di rumah sehari semalam nggak boleh pergi-pergi keluar. Kemudian yang kedua menyebutkan 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam itu i'tikaf. Terus pendapat mayoritas ulama disebut i'tikaf itu ya berapa waktu saja asal kamu niatnya i'tikaf. Misalnya kita malam hari saja, siangnya karena masih kerja, ya kalau nggak kerja di rumah, ya sah-sah saja. Itu menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jadi, maka dalam kondisi seperti ini, kaidah fikihnya adalah mengambil semua jika tidak mungkin, maka jangan meninggalkan semuanya. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julu. Jika semua tidak bisa kita ambil, maka jangan semua kita tinggalkan. Kita beramal dengan kehilangan satu atau beberapa syarat itu lebih utama daripada kita nggak ngelaksanain sama sekali. Jadi kita i'tikaf di masjid bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saat ini nggak bisa, ya kita laksanain di rumah. Nah, syarat-syarat ke masjidnya nggak ada, diganti ke rumah, itu lebih utama daripada di rumah kita ngapa-ngapain. Baca Quran kagak, tidur aja, 10 hari Ramadan udah lewat begitu saja. Nah, ini nggak bagus. Maka
Melakukan amal dengan kehilangan beberapa syarat itu lebih utama daripada kita meninggalkan semua amal-amal yang memang Rasulullah SAW perintahkan di akhir Ramadan ini. Allah alam bisawab. Seperti itu, Pak. Ya, baik Ustaz. Ya. Jazakumullah khair jawabannya. Oh, Barangkali ada lagi atau kita lewat dari grup chat ini ada Pak Ihsan Tholib yang bertanya. Barangkali kalau Pak Ustadz bisa lihat atau saya bacakan juga. Moga-moga bacakan, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Hal literasi penafsiran hati itu sebagai jantung. Hal literasi penafsiran hati itu sebagai jantung, sebagai sumber kehidupan, apa bisa diterima? Dan hal ayat ke-6 dan ke-7 bisa dicerahkan lagi. Apakah kalau mau ada kemudahan, apa diuji selalu dengan kesulitan? Tafadhol, Ustaz. Baik. Literasi hati dengan jantung sebagai pusat pemompa darah dan sebagainya. Begini, kalau menurut Imam Al-Ghazali, hati yang disebutkan al-qalb itu derivatifnya banyak. Ada disebut al-fuad. Al-fuad itu juga hati. Sehingga al-afidah jamaknya di Al-Quran kan ada. Fuadun itu hati. Kemudian al-qalb itu hati juga. Nah, kalau jantung sendiri itu menurut bahasa Arab adalah al-kabid. Cuman al-kabid nggak ditemukan dalam literasi ilmu-ilmu yang membahas tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu nggak disebutkan. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali bahwa hati yang dimaksud itu adalah bukan hati fisik, tetapi hati tempat alam pikiran, tempat ilmu pengetahuan, tempat iman itu bersemayam. Itu yang dimaksud. Jadi kalau hati itu sifatnya fisik, tentu nanti orang akan berbeda pendapat. Apakah pusat metabolisme tubuh ini hati kita, hepar, atau pusatnya itu jantung yang memompa darah. Nah, oleh karenanya dalam Ihya Ulumuddin itu, menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud di sini adalah hati secara maknawi, bukan hati secara fisik. Kalau hati diartikan secara fisik, maka bisa berarti jantung, bisa berarti hati. Di situ yang ada empedunya, seperti itu. Nah, apakah bisa diterima? Ya, monggo-monggo saja itu. Tidak menjadi sesuatu yang perlu diperpanjang pengertiannya. Yang menjadi persoalan utama adalah apa yang menjadi pusat kendali dalam jiwa manusia, apakah jantungnya atau hatinya. Nih. Nah, maka kalau diartikan secara fisik, apakah hati, apakah jantung, tentu orang akan menganggap bahwa kalau jantungnya mati, ya sudah, manusia mati. Maka akan berpendapat bahwa yang menjadi pusat metabolisme tubuh adalah jantung. Nah, ini pro dan kontra ya. Ada dua pendapat yang seperti itu. Tapi yang lebih selamat, lebih utama adalah yang dimaksud hati di sini adalah pusat iman, ya, karena iman itu di hati. Pusatnya niat itu di hati. Ya. Dan iman kita karena yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Itu yang terkait dengan literasi jantung dan hati. Kemudian ayat yang itu ya, fa inna ma'al usra ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan ada kemudahan, dan semuanya setelah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apakah setiap kita mau dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus diuji dulu? Ya tidak. Tidak selalu. Tapi ayat ini memang ada konteksnya. Konteks ayat ini surat Al-Insyirah adalah konteks ketika awal-awal Islam dahulu. Kalau kita mau mereview ke masa lalu ya. Bagaimana begitu tekanan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya tekanan secara fisik, tapi tekanan secara mental. Orang kalau tekanan secara fisik dia masih kuat, masih relatif kuat ya.
Kalau sakit secara fisik ditekan dia masih relatif kuat. Tapi kalau secara mental, secara psikis ini banyak yang nggak kuat. Maka kata firman Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan Nabi, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ini ada kemudahan, bahkan kemudahannya bukan satu, dua. Muhammad, ente sulit begini ini, banyak tekanan dari kaum kafir, kaum musyrik. Ini nanti balasannya dua, di dunia dan di akhirat. Apa buktinya di dunia? Nabi Muhammad namanya masih harum sampai sekarang. Beliau sudah 14 abad yang lalu. Kita beriman kepada beliau, nggak pernah lihat. Banyak orang beriman kepada beliau, nggak pernah lihat beliau. Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak harus atau tidak setiap semua kemudahan itu harus diawali dengan kesulitan, karena fungsi iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan kehidupan ini bentuknya adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup, jadikan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang ahsanu amalan. Kata Imam Ibnu Katsir, akhlasahum wa aswabahum. Ahsanu amala, amal terbaik itu yang paling ikhlas dan paling mendekati kebenaran yang Rasulullah SAW sampaikan. Seperti itu ya Pak. Di hidup manusia itu ujian. Ya, kita sudah hidup seperti ini berarti siap diuji. Diuji dengan kemudahan, kita bersyukur. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Aku heran urusan orang mukmin. Dikasih kemudahan dia bersyukur, dikasih kesulitan dia bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya baik. Itu bagi seorang mukmin. Tapi kalau bukan mukmin, dikasih kemudahan, dikasih kebahagiaan, dia ingkar. Menganggap dirinya hebat, sombong, menganggap dirinya Tuhan. Firaun jadinya. Dikasih kesulitan, bukannya bersabar, malah membenci Tuhan, membenci Allah Subhanahu wa taala, ngatain Allah nggak adil dan sebagainya. Ini bukan seorang mukmin. Ya, jadi intinya bahwa membuat kita semakin yakin kepada qada dan qadarnya Allah, pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Emil. Ada lagi mungkin? Sekali khairan jawabannya. Barangkali dari jamaah, apakah masih ada? Kami persilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada, barangkali waktu sudah sampai juga Pak Ustadz. Barangkali sebagai penutup, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih dan mohon maaf dalam kajian ini ada kesalahan atau kekurangan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih tetap disunahkan sholat syuruk ya di rumah. Jadi dalam kondisi seperti ini boleh kita sholat syuruknya di rumah. Jadi biar kita dapat pahala seperti haji dan umroh sempurna. Jadi ini fatwanya Syekh bin Baz bahwa boleh sholat syuruk di rumah jikalau tidak bisa di masjid. Seperti itu. Jadi setelah ini kita sholat syuruk 2 rakaat supaya kita dapat pahala haji dan umroh sempurna. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tilawatana wa kulla a'malina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Baik Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan atas Ya, baik. tausiahnya pagi ini. Dengan demikian berakhir sudah acara tausiah online kita pagi hari ini. Dan sebagai penutup, mari kita bacakan doa tafaqatul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.